Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan soleha serta ayah bunda yang hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring setiap harinya. Dan jangan lupa ya, lakukan pembiasaan di pagi hari seperti sholat duha, mengaji, dan qiraati serta membantu orang tua. Jangan lupa ya, sarapan tiap pagi serta jaga kesehatan agar tubuh kita selalu sehat, bugar, serta semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan untuk itu teman-teman sekalian, siapkan juga alat tulisnya dan buku tulisnya untuk pelajaran kali ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini materi kita yaitu tema 4 dan sudah memasuki subtema 3 pembelajaran 1. Adapun muatan pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menuliskan unsur-unsur dongeng dan siswa mampu menjelaskan perubahan luas hutan di Kalimantan berdasarkan peta yang diamati, serta siswa mampu mengkomunikasikan dampak tidak adanya pemanfaatan sumber daya alam yang benar dan baik di Kalimantan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran silahkan kalian baca pada halaman 92 pada buku paket 4D atau tema 4 ya, tentang cerita seekor ikan dan nelayan. Kira-kira setelah kalian membaca cerita tersebut, apakah cerita tersebut merupakan dongeng atau sebuah cerita biasa atau sebuah karangan? Dan untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut ini. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi, namun berkembang luas di masyarakat. Dongeng dapat dijadikan sebagai media sebagai penyampaian ajaran moral ataupun yang mendidik dan juga menghibur. Dongeng dibagi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, kemudian peristiwa atau penisi, dan terakhir penutup. Dan dongeng dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu mitos, sage, fabel, legenda, cerita lucu, dan cerita perumpamaan. Yang pertama, mitos. Mitos adalah bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal magis seperti cerita tentang dewa-dewa atau peri. Dan yang kedua, sage, yaitu dongeng kepahlawanan, keberanian atau sihir seperti sihir dongeng calon arang. Dan yang ketiga yaitu fabel. Fabel adalah dongeng tentang binatang yang dapat berbicara atau berperilaku seperti manusia, seperti cerita si kancil. Dan yang keempat, legenda. Legenda adalah bentuk dongeng yang menceritakan tentang sebuah peristiwa, tentang asal-usul suatu benda atau tempat, seperti dongeng Malin Kundang. Yang kelima adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang berkembang di masyarakat yang baik, komedi, atau membangkitkan jiwa tawa, seperti cerita Pak Belalang. Dan yang terakhir yaitu cerita perumpamaan, adalah bentuk dongeng yang mengandung kiasan seperti saran. Baiklah teman-teman sekalian, itulah jenis-jenis dongeng. Dan di dalam dongeng pun terdapat unsur. Apa saja unsurnya? Unsur dongeng itu ada 6 buah. Yang pertama tema, yang kedua latar, dan yang ketiga tokoh, keempat alur, kelima sudut pandang, dan yang terakhir amanat atau pesan. Yang pertama adalah tema. Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar dari sebuah cerita. Dan yang kedua yaitu latar atau pengaturan pada dongeng.
yaitu keadaan yang melingkupi pemain atau pelaku dalam sebuah cerita. Latar terbagi 3, yaitu yang pertama latar tempat seperti di kerajaan, di desa, di hutan, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu latar waktu, contohnya di pagi hari, pada zaman dahulu, pada malam hari, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu latar suasana, yaitu seperti suasana kehidupan masyarakat yang dalam keadaan damai dan makmur. Unsur dongeng yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemain atau pemeran dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi 3, yaitu peran utama yang disebut dengan protagonis, biasanya berkarakter baik. Dan yang kedua lawan dari protagonis, yaitu antagonis, biasanya berkarakter jahat ataupun sebagai penjahat. Dan yang ketiga tokoh pendamping atau ceritagonis. Dan yang keempat yaitu alur. Alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, atau alur dan alur campuran. Alur adalah merupakan sebuah jalan daripada cerita ataupun dongeng. Yang kelima yaitu sudut pandang, yaitu bagaimana penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita, atau dengan kata lain, dari mana penulis memulai atau melihat sebuah cerita. Dan biasanya sudut pandang terbagi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir yaitu amanat ataupun nasihat, merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, seperti cerita Malin Kundang, yaitu amanatnya disampaikan dalam dongeng tersebut bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, teman-teman sekalian, setelah menyimak penjelasan tentang unsur intrinsik daripada sebuah dongeng, maka untuk lebih paham lagi, silakan kerjakan tentukan unsur dongeng pada cerita Seekor Ikan dan Nelayan. Kerjakan halaman 96 dan 97. Setelah mendengarkan tentang materi unsur dongeng serta macam-macam dongeng, perhatikanlah gambar berikut ini. Tahukah kalian itu merupakan benda apa? Ya betul, itu merupakan benda yang terbuat dari kayu. Dan kayu itu merupakan sumber daya alam yang terbarukan, yang biasa kita temukan pada sebuah pohon yang ada di hutan. Tetapi dalam penggunaan sumber daya alam, jika berlebihan maka akan berdampak buruk bagi kehidupan, seperti terjadinya longsor, ataupun hutan menjadi gundul, serta yang lainnya, yaitu sumber daya alam akan habis ataupun punah karena digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal tersebut, maka kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam, seperti menanam kembali ataupun reboisasi, menanam pohon yang telah ditebang, dan tebang pilih dalam menebang pohon, serta tidak membuang sampah sembarangan, dan yang lebih penting lagi, tidak menggunakan sumber daya alam berlebihan. Sebagai contoh yaitu hutan di Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia terbesar, tapi semakin lama semakin berkurang luasnya. Apa saja penyebabnya? Untuk itu perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, warna hijau semakin lama semakin berkurang,
yaitu merupakan sebuah tumbuhan atau tumbuhan yang ada di hutan. Hal ini disebabkan karena pembalakan liar ataupun penebangan pohon secara liar yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan. Pembakaran hutan yang digunakan untuk kepentingan pertanian serta banyaknya pembangunan rumah maupun pabrik yang ada di hutan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk lebih memahami materi IPA kali ini, silakan kerjakan di buku tulis dan catatlah soal berikut ini. Kesimpulan materi kita kali ini, yang pertama yaitu dongeng terbagi 6, yaitu mitos, sage, fabel, legenda, cerita jenaka, dan cerita perumpamaan. Begitupun dengan unsurnya, yaitu ada 6: tema, latar, kemudian tokoh, alur, sudut pandang, dan amanat cerita. Begitupun kita juga harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami untuk teman-teman semua. Serta selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring tiap harinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.